Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani. Apa kabar nih, Mbak Nuri? Baik, Alhamdulillah. Mbak Rani, baik juga ya, sehat selalu. Alhamdulillah baik juga, sehat-sehat selalu juga untuk Mbak Nuri ya. Amin, insya Allah. Mbak Nuri, ini kan sebenarnya sudah bergerak di bidang tour and travel sudah cukup lama ya Mbak Nuri ya? Iya, saya mulai berkecimpung di dunia tour and travel itu tahun 2009, akhir. 2009. Oh iya, oke. Jadi udah cukup lama, lebih dari 10 tahun ya Mbak Nuri ya? Alhamdulillah, sudah Oke. lumayan. Waduh. Nah, sebelum saya tanya-tanya nih beberapa hal yang berkaitan dengan tema kita hari ini, Mbak Nuri tolong perkenalkan diri dulu kepada viewers di luar sana. Silahkan Mbak Nuri untuk memperkenalkan diri. Kasih, Mbak Rani. Oke, nama saya Nuri. Nama panjangnya ada sih, Ibu Nur Hidayati. Cuman teman-teman biasa manggil saya Mbak Nuri gitu. Nah, terus saya itu saya memiliki tour and travel. Nama tour and travelnya yaitu PT Albaik Wisata Universal. Jadi awalnya kita dengan teman bareng join untuk bikin tour and travel, karena kalau tour and travel kita sendiri kan mungkin nggak ini ya Mbak, jadi networknya mungkin kurang bagus. Jadi saya dengan teman saya buka tour and travel. Pertamanya sih namanya bukan itu, tapi setelah lama berkembang dan itu mungkin tak terlalu penting ya. Tapi akhirnya yang terakhir ini namanya PT Albaik Wisata Universal. Dan saya itu berada di area Solo dan sekitarnya. Di Jakarta juga ada kantornya. Jadi kita memang sudah ada berbagai cabang di seluruh Indonesia. Ada di Jakarta, ada di Tangerang, terus kemudian ada di Jakarta kotanya juga ada, di Bekasi ada, di Jogja ada, Solo ada, Semarang ada. Jadi semuanya kita punya perwakilan-perwakilan seperti itu. Nah, dan kita main itu memang bergerak di tour and travel yang mengurusi umroh sebenarnya. Namun tidak melulu umroh, karena dari awal kita juga melayani tour internasional, domestik, event organizer pun kita juga bisa kerjakan. Jadi kita network ataupun tim kita sudah solid. Jadi apa yang berhubungan dengan tour and travel IO itu kita sudah ready. Seperti itu Mbak Rani gambarannya. Ya, terima kasih Mbak Nuri. Nah, saya juga sudah sempat mungkin 2 kali ya gitu Ya. ikut turnya Mbak Nuri pada saat itu, dan saya merasakan secara keseluruhan sih pengalamannya sangat berkesan ya. Baik turnya gitu, kemudian akomodasi dan destinasinya gitu. Terakhir 2019 waktu umroh bersama itu ya, ikut tour and travel Mbak Nuri. Iya. Nah, Mbak Nuri, ini kita bicara soal tour and travel ya. Beberapa pertanyaan nih, kan industri pariwisata pada saat ini pasti mengalami perubahan yang signifikan ya, itu mungkin penurunan. Nah, menurut Mbak Nuri nih kondisi pandemi ini bagaimana nih sekarang tour and travelnya Mbak Nuri? Secara global ya Mbak, semua juga mungkin sudah paham bahwasanya karena pandemi ini dampaknya cukup serius bagi dunia pariwisata. Iya. Hotelan, restoran itu paling ya, jadi transportasi semuanya. Jadi memang dari mulai bulan akhir Januari ya, akhir Januari itu kita sudah istilahnya babak belur kalau orang ngomongnya. Jadi memang nggak ada lagi pergerakan untuk di sektor pariwisata. Jadi istilahnya kita slip untuk sementara waktu untuk membawa grup ya. Jadi memang dampaknya cukup salah satu yang berdampak paling besar ya. Jadi organisasi wisata dunia UNWTO juga memperkirakan situasinya ini juga akan lebih, maksudnya
akan tidak secara gampang bisa pulih kembali karena dampaknya dunia bukan hanya di Indonesia. Pariwisata internasional itu juga turun sampai 30%, Mbak. Jadi saat ini semua tour operator juga kedepannya memang harus antisipasi seperti apa. Kemudian nih kalau misalnya untuk tur yang akan dijalankan itu protokolnya seperti apa Mbak Nuri? Jadi protokol yang harus kita lakukan jika ingin destinasi ya, kalau sekarang kan udah mulai new normal nih ya Mbak ya, jadi mungkin orang juga pengennya pergi gitu, tapi jangan lupa karena kita juga tetap di era pandemi yang masih belum bertemu vaksinnya, jadi kita itu protokolnya bagi pengusaha sendiri itu juga ada protokol khusus yang ditetapkan dari pariwisata untuk bisa membawa tamu. Jadi dari sisi tour and travel dulu yang Mbak saya bilang, jadi kita harus menyiapkan seperti masker, itu kita harus siap ready meskipun kita wajibkan si peserta membawa, kita juga harus menyediakan hand sanitizer, kemudian disinfektan, dan kemudian dari istilahnya alat-alat pun juga kita harus benar-benar steril, mobil kita harus juga semprot disinfektan secara reguler. Kemudian alat ukur suhu badan itu semuanya harus ya itu juga. Dan sekarang yang paling penting itu tour leader sendiri juga harus bersertifikat. Ada sertifikat khusus yang sudah lulus, jadi dia sudah tahu apa tindakan yang harus dilakukan jika membawa grup seperti itu. Nah, bagi untuk peserta sendiri yang bepergian itu juga harus banyak syaratnya. Kalau dulu kan yang penting bayar, kita jalan ya Mbak Rania. Semua tour and travel tinggal nyiapin semua, yang peserta tinggal bawa ini. Namun sekarang nggak gampang dari sisi peserta juga, dia juga harus mempersiapkan surat bebas COVID. Jadi surat bebas COVID yang dibawa itu juga harus disesuaikan dengan destinasi yang mau dikunjungi, yang akan dikunjungi. Kadang satu daerah mereka menghendaki rapid test dengan selang waktu mungkin 3 hari 4 hari, tapi di daerah lain mungkin harus dengan PCR yang mana bisa dengan 14 hari. Nah, itu juga harus mandiri dibawa oleh peserta sendiri untuk mendaftar ke tour and travel. Meskipun kalau misalnya peserta kesulitan, kita bisa mengusahakan untuk membantu untuk rapid test sendiri. Nah, dan di situ ada selain itu juga bagasi sekarang juga sangat ketat untuk pemeriksaan. Jadi barang-barang yang dibawa pun juga tidak sembarang bawa barang makanan seperti kita. Kalau misalnya mau bawa makanan harus ini, kalau ini saya ngomong khusus untuk luar negeri dulu ya Mbak. Itu juga nggak bisa kita bawa makanan daging ataupun abon, rendang apa gitu. Sekarang akan sangat lebih ketat, dilarang membawa makanan dari negara asal. Nah, terus di mana transport juga, jadi yang mana kapasitas tempat duduk yang mungkin satu bus yang biasa isi 50 orang, itu maksimal kita boleh hanya isi sekitar 24 orang. 20 itu maksimal ya. Idealnya sih 20. Idealnya 20 itu harus. Nah, jika misalnya peserta kecil juga nanti pokoknya istilahnya 50% dari normal yang biasa kita bawa. Terus cara di hotel pun juga biasanya dulu kalau hotel mungkin ada yang bisa bertiga, sekarang enggak. Jadi setiap hotel itu maksimal 2, enggak ada yang boleh lebih dari 2 orang. Itu pun juga selain itu juga kita harus dengan anggota keluarga, terus duduk dan tidur pun juga banyak aturannya. Di hotel pun juga akan lebih kompleks ya aturannya. Dan di hotel sekarang ini banyak hotel yang tidak menyediakan sarapan pagi, ya itu juga. Jadi
akan lebih sarapan pagi instan itu mungkin lebih banyak harus dipersiapkan dari tour and travel jika membawa grup. Jadi kita juga agak lebih repot ya Mbak ya. Iya, iya. Seperti itu. Nah, terus selain itu gambar foto sudah, terus kemudian itinerary juga. Kalau itinerary dulu juga kan kita bebas ya Mbak ya. Dalam satu hari mungkin bisa cover banyak destinasi, tapi kalau sekarang dengan aturan yang baru, dengan protokol yang kesehatan, kita juga harus benar-benar hitung waktu ya Mbak, karena sekarang setiap destinasi itu kalau misalnya mau masuk ke objek wisata pasti ada cek, jadi akan lebih ketat dan lama. Jadi setiap itinerary mungkin yang dulu mungkin ke Turki 8 hari, mungkin sekarang 8 hari nggak bisa sebanyak destinasi yang seperti kita pernah lakukan. Jadi mungkin harus lebih lama lagi seperti itu. Oke. Ya. Nah, itu tadi protokol ya untuk pelaksanaan tur ke luar negeri ya, ke mancanegara. Nah, jadi lebih kompleks daripada sebelum-sebelumnya karena situasi pandemi. Nah, Mbak Nuri, sekarang nih mau general pertanyaannya ya. Kalau untuk seorang traveler ya, yang misalnya pemula nih atau belum pernah bepergian, terutama ke luar negeri, itu sebaiknya memang sih semua punya pilihannya ya, punya preferensinya masing-masing gitu. Mau backpacker atau mau mencoba adventurous gitu. Tapi sebaiknya kalau awal-awal itu advantage atau keuntungannya ikut tour and travel itu apa sih Mbak Nuri? Nah, ini Mbak. Jadi kita kalau misalnya pengen pergi ya Mbak, mungkin oke lah, anak muda kan sukanya aku suka adventure, aku mau backpacker, berpetualang. Cuman seperti itu ada plus minusnya. Jadi boleh sih orang anak muda pengen berpetualang, tapi ya harus ready ya, prepare untuk segalanya. Karena berpetualang itu kan pasti penuh kejutan. Suatu ya, jadi kita nggak tahu, mungkin semuanya sudah di-arrange nih, sudah backpacker, semua sudah di-arrange, tapi yang namanya backpacker kan berarti sendiri, nggak ada yang koordinir, nggak ada partner, ataupun nggak ada backup, ataupun hosting yang pas di sana. Jadi itu akan sangat berbahaya. Jika terjadi sesuatu berarti all risk will be on their own, jadi nggak ada lagi yang bisa membantu. Ya, kecuali lari ke KBRI mungkin ya kalau ke luar negeri. Nah, keuntungannya kalau misalnya pemula ikut dengan tour and travel itu akan lebih bisa belajar. Belajar dalam arti sudah tahu, oh ternyata di daerah yang seperti ini tuh harus prepare seperti apa. Misalnya nih, yang gampang lah kita ke Singapura deket aja misalnya ya Mbak ya. Itu pun misalnya dari segi bahasa udah gampang, Melayu mereka juga bahasa Melayu. Terus dari segi makanan oke lah gampang, mungkin insya Allah ada yang halal dan sebagainya, atau mungkin yang enggak suka, yang masih suka pedas, suka ini masih bisa gampang dicari. Nah, tapi tetap ada beresiko, jangan salah, karena di sana pun juga ada aturan dalam arti transport. Mungkin gimana sih cara misalnya mencari taksi ataupun yang low budget ataupun gimana transport yang bagus kan, berarti kalau misalnya kita backpacker berarti akan banyak surprise ataupun kejutan, oh ternyata naik taksi di Singapura lebih mahal ya rate-nya ya, tapi kalau naik MRT lebih murah, cuman kadang kesasar ke sana ke sini, jadi satu mungkin banyak uang hilang, yang kedua mungkin waktu juga, kita maunya ke USS ternyata jalurnya yang mana harusnya turun di terminal istilahnya stop ke keliru ke destinasi yang lain, seperti itu kan akan memakan waktu, yang mana itu juga cost of money juga kan Mbak, waktu berarti harus nambah hari. Terus selain itu juga penginapan kadang kalau misalnya yang nggak tahu, kita bisa sih pakai aplikasi, ada banyak nih aplikasi hotel ya sekarang, gambarnya bagus di situ dan sebagainya. Ternyata setelah sampai di sana murah bagus nih ya, diambil aja nih backpacker enak. Sampai di sana ternyata nggak seperti ekspektasi yang diharapkan tamu. Oh ternyata nggak sesuai nih gambarnya. Ternyata banyak bugs atau apa, jadi seperti itu. Nah tapi sekarang nih saya itu yang nggak enaknya dulu dari
backpacker. Tapi kalau yang backpacker ini mungkin lagi pas beruntung, ya bisa juga, oh enak ya, bisa ini makan nggak fleksibel, nggak harus apa istilahnya ikut-ikut cepet-cepet apa dan sebagainya, gini bisa kemana-mana sesuai keinginan kita, ya itu ada keuntungannya, memang ada seperti itu. Nah sekarang jika Mbak Rani ataupun yang lainnya ingin pergi yang awal, itu memang saya sarankan pergi dengan tour and travel. Kenapa? Karena dari tour and travel itu Mbak bisa belajar, dalam arti orang yang namanya belum pernah pergi kan enak nih absorb ilmu itu kalau duduk dengan mengamati terus berpikir, dicatat, oh besok aku kalau mau ulang di sini gini. Memang mungkin nggak bisa lama karena kita tergantung dengan grup ya, apalagi kalau grupnya banyak memang kan harus nunggu, di sini harusnya cuma 15 menit nih, jadi molor jadi 35 menit karena kan nunggu yang lainnya masih ini. Tapi itu kalau kita nikmatin, enjoy aja ya Mbak. Nah itu juga, jadi semuanya kalau dengan tour and travel itu sudah di-arrange dari mulai pembelian tiket, dari mulai check-in di bandara, nggak perlu. Tapi itu pun juga kalau misalnya mau ngikut, bisa belajar dari situ, oh ternyata check-in caranya seperti ini, oke. Terus cara penempatan duduk di pesawat, mungkin kalau yang baru awal naik pesawat, oh gimana ya cara duduk pasang ini, terus kalau pesen makan di pesawat, mau minum atau apa seperti apa, itu mungkin bisa lebih oh udah tahu ngelihat, oh tanya sama TL-nya banyak. Terus pada saat kedatangan nggak perlu ribut, cari taksi, naik kendaraan umum, sudah ada yang menjemput, semuanya itu sudah terarrange, hotel ataupun apa, sudah sesuai dengan agreement dari peserta dan travel sendiri, sesuai dengan budget yang dipilih. Jadi dari situ pemula itu akan lebih bisa belajar. Nah, untuk second time, third time mereka mau ulang lagi dengan budget yang dia punya ataupun berjalan sendiri, itu resikonya akan lebih kecil seperti itu Mbak Rani. Ya oke, sip. Nah, terus kalau misalnya tour and travel nih ya, budget yang affordable nih, misalnya kan ada yang mau bepergian tapi mungkin dengan budget yang low gitu kan, itu destinasinya yang agak jauh itu biasanya kemana Mbak Nuri? Ya, yang sekarang yang beberapa dari tahun kemarin ya Mbak, tahun kemarin, tahun ini itu memang yang paling murah itu tujuan ke Turki Mbak. Turki itu dari tahun 2019 sampai sekarang pun itu masih the lowest cost kalau ikut tour itu ke Turki. Turki dan ini ya, Yunani ya kayaknya ya. Iya, Yunani boleh, Santorini juga. Cuman kalau untuk apa pemula memang disarankan ke Turki itu lebih bisa sebelum ke Eropa ya Mbak. Kalau Yunani kan sudah masuk ke Eropa, jadi lebih nyaman ya menurut saya. Oke. Kemudian destinasi yang ramah ya atau yang paling menyenangkan untuk dikunjungi itu di mana Mbak Nuri? Basically semuanya menurut saya itu fine ya Mbak, ramah ya. Dalam arti ramah dalam konteks jangan samain dengan orang Indonesia ya Mbak ya, karena kan setiap negara itu kan memang mempunyai kebiasaan ataupun budaya masing-masing. Tapi so far dari saya pernah bawa grup dari mulai ke benua Eropa, Rusia, Amerika, Australia, New Zealand, ke dan Afrika, itu pun mereka sebenarnya welcome jika kita itu sebagai turis. Nah, di sini kuncinya. Kalau kita akan bepergian ke negara orang, itu berarti kita harus tahu habit, kita harus tahu kebiasaan yang biasa mereka tidak suka ataupun mereka yang anggap biasa. Jadi kita sebagai tamu ataupun sebagai turis itu akan tidak heran dan tidak kaget jika kok kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa adaptasi, bukannya adaptasi jadi kita nggak kaget, oh ternyata ini ya nggak ramah ya, bukan berarti nggak ramah bukan berarti sikap dia nggak ramah, tapi memang kebiasaan seperti itu gitu kan Mbak. Jadi misalnya nih lagi pas mereka lebih ke straightforward, tapi kalau kita apalagi orang Jawa kan seringnya pekewo,
lebih sopan apa, tapi kalau mereka seperti itu menurut mereka biasa gitu. Jadi yang mungkin orang takut mungkin seperti ada tuh pengalaman dari peserta saya, ke Rusia tuh nggak enak ya, nggak pernah senyum, nggak ini aturannya ini galak, saklek ini gini-gini. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Padahal kalau yang beberapa kali saya ke sana itu juga mereka welcome, mereka suka kan, as long as kita itu nggak terlalu overacting ya, dalam arti kalau memang kita nggak suka kebiasaan mereka ya oke lah, nggak perlu ini. Nah seperti itu. Jadi menurut saya sih saya nggak bisa bilang oh ke Turki lebih enak daripada ke Spain, mungkin ke Eropa Barat nggak enak, ini nggak, itu sendiri tergantung dari kita traveler yang menikmati. Kita traveler itu kita kemanapun enjoy Mbak, ya kan? Mbak, jadi kita mau ke Amerika pun juga kita enjoy, kita traveler, kita sesuaikan dengan kenyamanan kita. Jadi bagi saya sih semuanya oke. Tapi untuk pemula ya mungkin kalau mau pergi jangan yang jauh-jauh dulu, disesuaikan juga dengan, jangan pertama pergi langsung ke negara yang ekstrim, misalnya langsung ke mungkin ya seperti saya bilang tadi ke negara komunis gitu ya. Jangan ya, nah yang sekarang ini yang memang nggak mungkin kita kunjungi kayak Korea Utara gitu kan ya, nggak mungkin kan Mbak ya. Nah jadi bagi saya sih seperti itu. So far semua negara fine sih Mbak, enak gitu. Oke, jadi kita harus mempelajari juga ya kulturnya mereka supaya jadi shock culture juga nanti ketika berada di negara tersebut ya. Benar. Ya seperti itu. Jadi kita lebih banyak baca, mungkin Google. Oh di sana tuh orangnya banyak kan sekarang Google kan udah familiar buat semua ya Mbak ya. Mau pergi kan pasti googling nih. Oh di sana tuh meskipun Mbak pertanyaannya banyak, kalau orang mau pergi ke negara yang mereka belum pernah tuh pasti tanya, Mbak di sana tuh gimana sih gini. Di Google juga mau tanya aja budaya di Eropa Barat, mungkin Paris itu seperti apa. Mungkin di Jerman beda lagi, mungkin di Belgia mungkin beda lagi. Nah seperti itu penting gitu. Iya benar. Dan mencoba untuk ini ya berkompromi dengan habit. Ya habit seperti itu. Ya, seperti waktu di Turki kan tidak boleh makan di bus ya, di dalam bus. Nah, kalau di Eropa kebanyakan memang di Singapura pun juga kan Mbak. Jadi mereka memang menjaga kebersihan gitu. Iya. Oke. Kemudian berkaitan dengan tour and travel juga nih. Untuk Mbak Nuri sendiri, pengalaman yang paling mungkin mengesankan atau berkesan dari membawa rombongan atau mungkin berkunjung ke satu negara itu apa Mbak? Kalau saya itu untuk yang tur umum ya Mbak, untuk yang tur umum, karena kita kan ada dua tur, Muslim tour atau tur religi, dan yang satunya itu tur umum. Tur umum itu berarti kita tidak ada hubungannya dengan urusan religi ataupun ziarah seperti itu. Terus kalau untuk yang religi itu saya paling berkesan itu di tur Bumi Para Nabi. Paling menurut saya itu paling menyentuh ya. Jadi kalau mungkin umat Islam umroh itu mungkin sudah biasa ya Mbak, sekarang sudah mulai umroh mah siapapun udah pernah gitu ya, alhamdulillah. Nah kalau untuk yang tur jejak Bumi Para Nabi ini itu memang belum banyak ya, udah banyak yang jalan tapi memang belum banyak orang yang berani untuk berangkat, yang mana padahal nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Seperti saya bilang, kita tour and travel kan selalu sudah ada partner ataupun hosting ataupun perwakilan yang ada di sana dan sudah solid. Jadi kita pergi ke daerah, sebenarnya kan bukan daerah konflik ya, seperti Yerusalem itu kan bukan Yerusalemnya, bukan daerah konflik. Mungkin kalau yang daerah negaranya mungkin Palestina, Israel, mungkin dari beritakan, scary, banyak bom, banyak ini apa gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu takut karena Yerusalem itu adalah negara yang di bawah UNICEF, jadi memang dilindungi. Nggak mungkin orang di situ mereka turis semua karena itu kan adalah situs
agama samawi milik kita semua gitu ya. Nah itu kalau saya yang paling tidak bosan, saya ke sana sudah 5 kali, alhamdulillah. Itu kalau misalnya saya suruh bawa lagi ke sana, oke lah, fine, ikut lagi gitu. Dari mulai kita masuk dari Kairo, kemudian kita off-road jalan naik bus lewat daerah Sharm el-Sheikh, kemudian daerah Saint Catherine, kita lewat Taba, kita masuk ke Israel, dari Israel kita masuk ke Yerusalem, kita nanti juga masuk ke daerah Palestina, kemudian kita keluar Jordan. Itu menurut saya yang paling asik dari semua destinasi. Ya. Oke Mbak Nuri, ya, oke menarik banget ya. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya untuk orang-orang yang ingin bepergian ke negara yang cukup jauh ya, atau misalnya 4 musim yang belum pernah atau baru pertama kali, itu apa saja sih yang harus dipersiapkan? Oke. Ini kita orang tropis ya. Indonesia kan negara tropis. Kita selalu tinggal di negara tropis yang mana cuma musim kering dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan. Nggak ada lagi autumn, nggak ada summer. Nah, tergantung Mbak. Jadi kita harus aware ataupun harus prepare di bulan apa kita akan berangkat. Yeah. Nah, preparation ataupun yang harus kita bawa pun juga harus sesuai dengan apa yang akan sesuai dengan musim yang akan kita datangi. Jadi misalnya nih, untuk ke Eropa itu bagi saya yang paling enak itu di musim di bulan Mei ya, April Mei, di mana musim semi akan jadi di awal musim semi sampai pertengahan musim semi gitu. Itu memang yang the best time untuk pergi ke Eropa. Yang mana di sana itu tidak terlalu panas dan juga nggak terlalu freezing. Jadi nggak terlalu dingin sekali. Jadi suhunya itu mungkin ya kalau yang bagi yang tahan dingin mungkin suhu di 16, 18 itu kan enak banget ya Mbak ya. Mungkin harus pakai jaket tetap. Orang Indonesia nggak mungkin nggak tahan ya. Kalau orang di sana mungkin 18 pakai jaket gitu. Tapi kalau kita yang apalagi yang nggak biasa dingin pasti tetap kedinginan. Nah, cuman sun itu matahari itu ada. Jadi tetap matahari tetap bersinar, bunga itu ada bagus. Jadi ada warna-warni, ada ini. Nah, kalau misalnya ingin lebih ekstrim sedikit, mungkin mau merasakan yang kayaknya aku pengen rasa yang agak dingin deh, tapi jangan yang terus dingin banget gitu. Itu di end of fall. Jadi bulan-bulan September, Oktober gitu ya, di musim gugur. Itu bagus. Buat foto bagus Mbak. Jadi mereka oranye, merah. Jadi kita kan nggak ada nih di sini ya. Wah enak. Tapi di situ memang ada kemungkinan karena windy ya, karena angin. Kalau autumn itu angin, daun-daun semua pada gugur, itu memang lebih dingin. Itu suhunya bisa di 10, kadang 8, kadang 11, jadi below 10 mungkin. Itu dan angin, jadi itu lebih. Tapi bagus pengalaman bagi kita yang tidak mempunyai musim gugur. Nah, tapi ada pula yang pengen sekali pergi lihat snow ya, lihat salju. Nah, kalau misalnya yang suka salju, ya kita bulan Januari tuh yang paling ekstrim salju. Tapi pergi di bulan salju itu, bulan musim winter itu nggak enaknya kadang schedule bisa kacau. Kalau misalnya ada badai salju, kita yang mana roadnya salju tebal, itu itinerary bisa kacau. Jadi nggak bisa ke jalan. Kadang pernah satu kali kita harusnya keluar, ternyata habis badai salju, saljunya tebal, nggak bisa kemana-mana, tinggal aja di hotel gitu. Jadi ada plus minusnya, tapi memang bisa pegang salju seperti itu. Kalau musim panas itu bagi saya nggak usah deh. Musim panas itu di Eropa itu jangan dipikir musim panas sama nah kayak di Indonesia. Enggak Mbak, di Eropa itu kalau musim panas, panasnya melebihi Indonesia. Bisa 40, bisa 45, bisa panas, bisa gerah, dan nggak nyaman kalau pergi. Tapi orang Eropa itu suka pergi di musim summer. Nah, tapi ada nggak enaknya juga buat kita kalau summer berarti kemana-mana mahal. Karena itu
hanya orang Eropa. Orang Eropa pada keluar, mereka ke pantai, mereka jalan, mereka kan menikmati matahari. Mereka matahari hanya ada di bulan summer itu mulai Juli Agustus itu ya, Juni Juli Agustus itu adalah peak season untuk Europe. Jadi hotel juga mahal, transport pasti di mana-mana padat gitu kan. Jadi summer itu bagi kita kalau ke sana boleh sih kalau yang pengen ngerasain, tapi harus prepare, berarti dokunya harus lebih tebal ya kan, dan juga seasonnya memang panas, jadi harus prepare juga seperti itu. Jadi tergantung nih Mbak, kita mau berangkat bulan apa. Kalau mau yang untuk pakaian itu harus disesuaikan. Jadi untuk musim dingin harus dengan jaket, sarung tangan, terus penutup telinga, penutup kepala, ya kan, itu harus, ya kan. Nah kalau untuk yang musim autumn, musim gugur, itu jaket boleh, jaket tergantung ketahanan tubuh. Kalau misalnya nggak tahan dingin ya memang harus bawa jaket tebal. Kalau misalnya nggak, dan harus bawa payung kalau autumn itu seringnya hujan biasanya. Nah kalau untuk musim panas sih ya nggak perlu bawa macam-macam, yang jelas sih kacamata sama ini aja, banyak bisa buat selfie Mbak. Kalau yang musim panas gitu kan bisa gaya, bajunya kan bisa yang nggak terlalu double ya, jadi bisa ganti baju 5 kali ya buat foto pose di sini kan di baju lain gitu. Nah kalau untuk yang musim spring, nah itu juga enak, nggak terlalu banyak jaket tebal yang harus dibawa, jaketnya yang light jaket aja, terus nggak perlu kepala yang tutup telinga yang topi tebal gitu, nggak perlu. Ya kacamata masih oke lah karena kan masih ada matahari, jadi kalau misalnya ada matahari pakai kacamata foto kan nggak dilihat orang kan nggak aneh ya, kayaknya masa salju bawa foto pakai kacamata gitu ya kan, aneh, hujan pakai kacamata hitam gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi nanti biasa kalau dari travel sih pasti ada himbauan bulan berapa mereka mau berangkat, perlengkapan yang harus dibawa apa, itu sesuai dengan musim negara destinasi. Oke. Nah kalau misalnya industri pariwisata di Indonesia sendiri gimana Mbak Nuri? Nah, kalau sekarang ini memang lagi bagus ya, dalam arti gini, bukannya lagi bagus, ya sama aja sih dampaknya tetap ada dengan adanya pandemi ini. Cuman karena sekarang itu dengan adanya pandemi kita masih susah untuk pergi ke luar negeri, itu lebih bisa mendongkrak destinasi domestik. Nah, tapi tetap sama. Di era pandemi sekarang ini kita harus tetap melihat protokol dan juga aturan yang harus ditaati oleh peserta, yaitu tes COVID itu pasti ya. Tes PCR itu lebih disarankan karena lebih akurat. Kalau rapid test sekarang ini mungkin banyak daerah yang nggak bisa menerima karena rapid test mungkin belum bisa mewakili apakah benar positif ataupun negatif. Jadi PCR itu lebih di request. Dan yang kedua wisata alam Mbak, yang di Indonesia ini kan banyak nih ya, dan itu akan lebih daripada kita wisata ke daerah yang tertutup. Kalau wisata alam itu menurut saya lebih aman karena kita untuk udara kan masih, karena COVID kan dengan media ya, jadi menempel di ini nggak seperti flu di udara, tapi kan menempel di media. Jadi itu mungkin kalau di wisata alam mungkin lebih cocok ya, di Indonesia ini lebih bagus. Jadi kita bisa tuh kayak di Labuan Bajo, bagus kan Mbak, Labuan Bajo. Terus kemudian bisa kita ke pantai yang di Ambon, bagus juga. Nggak perlulah kita untuk yang sekarang ini mungkin domestik lebih bisa jadi destinasi yang menarik. Mungkin ke mana pantai yang cuman banyak sekarang ini masih harus cek ya, pantainya dibuka atau belum, tergantung daerahnya, daerah hijau. Kalau luar Jawa sih mungkin masih banyak yang hijau kalau saya lihat ya Mbak ya, dibandingkan di daerah Jawa. Di Jawa ini kan masih banyak yang merah, belum buka destinasinya gitu. Jadi ya tetap protokol
COVID dan peralatan seperti masker, hand sanitizer. Aturan bus juga sama, jaga jarak. Jadi kita dalam satu elep mungkin biasa muat 12, sekarang juga bolehnya cuma muat 7. Itu. Jadi kalau untuk mobil juga tetap harus di tempat duduknya nggak full. Memang separuh dari kapasitas. Seperti itu, Mbak. Kalau destinasi yang domestik. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi Mbak Nuri, yang paling sulit dalam penyelenggaraan tour ya sebagai orang yang terlibat langsung di tour and travelnya itu yang paling sangat susah itu apa? Jadi di opsinya Mbak Nuri itu apa sih yang paling penting dalam industri bisnis ini? Apakah harga atau produk atau komunikasi? Dari segi yang paling penting kunci dari bisnis pariwisata itu adalah pelayanan. Pelayanan, iya. Nomor 1 itu adalah pelayanan. Kemudian nomor 2 itu harga. Pasti ya. Nomor 2 itu harga. Dan yang istilahnya untuk destinasi itu sebenarnya bisa kita sesuaikan. Jadi misalnya tamu, kita kan juga tour planner. Misalkan tamu, oh saya maunya destinasinya ini, itu bisa kita atur sebenarnya. Jadi yang main itu adalah service. Jadi kalau kita itu sudah mempunyai customer yang sudah tahu dengan service yang kita berikan, itu harga terpaut 1 juta, 2 juta pasti nggak bakalan pergi. Mereka pasti tahu, paling harga misalnya ini cuma terpautnya di sana 25 juta, di Mbak Nuri 26,5, ya udah Mbak Nuri aja deh, kan udah ngerti, udah jelas, kita nggak bakalan istilahnya surprise dengan service yang bakalan kita terima gitu. Jadi itu Mbak. Oh ya, oke Mbak Nuri. Nah, ini nggak terasa ya ngobrol-ngobrolnya sudah lumayan lama. Sebenarnya banyak nih yang bisa ditanyakan tentang tourism ya, tapi nanti mungkin lain kali kita bikin sesi yang lain. Terus nanti juga mungkin websitenya dari Albaik juga saya taruh di description box aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya atau mau kontak langsung boleh ya. Oke Mbak Nuri, terima kasih banyak atas informasinya di hari ini. Iya, sudah menambah pengetahuan dan wawasan lagi. Iya, nanti ada tambahan pesan sebelum diselesaikan sesi kita dari Mbak Nuri? Ya, pesan saya hanya sedikit aja. Jadi ini khusus untuk traveler ya. Jadi sekarang ini dengan banyaknya biro tour and travel ya kan, meskipun mau memilih itu oke lah, yang jelas kan pasti kalau bisa sih ya pilih aja dengan Albaik dengan saya ya, tapi kalaupun tidak itu dari tamu-tamu harus hati-hati dalam memilih travel, karena sekarang ini banyak, jangan hanya dilihat harga itu bisa menyesuaikan. Jadi yang paling penting itu adalah kalau saya rekomendasi itu nomor 1 ya, karena kalau misalnya travel itu harganya murah, nanti akhir kalamnya nggak jelas, nah itu akan lebih menyakitkan. Lebih baik hati-hati itu aja. Itu pesan saya. Ya, lebih selektif ya dalam memilih tour and travelnya. Oke, Mbak Nuri, terima kasih banyak atas waktu dan tips-tipsnya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Sama. Oke, sehat-sehat selalu dan semakin sukses untuk tour and travelnya Mbak Nuri ya. Terima kasih Mbak Rani, sukses juga Mbak Rani ya. Terima kasih banyak Mbak Nuri. Oke, kayak perbincangannya kita selesaikan dulu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.